Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Anang kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat Pak Fajar. Oke, Pak Anang ini untuk coaching kali ini panjenengan pengen mengembangkan kompetensi yang mana ini Pak? Oke. Dari 4 kompetensi yang ingin saya kembangkan pada salah satu pendidik di sekolah saya adalah kompetensi profesional. Karena bagi saya sebagai seorang pendidik, memiliki kompetensi profesional yang baik tentu akan memberikan pelayanan yang baik pula di bidang pendidikan, terutamanya adalah melayani kebutuhan anak dalam hal pengembangan bakat, potensi, serta minat belajarnya. Gitu. Oh, baik Pak. Kemudian ini indikator-indikator pencapaiannya nanti dalam coaching yang ingin yang akan dikembangkan apa nih kira-kira dalam mencapai itu? Indikator keberhasilannya adalah satu, bagi saya adanya permasalahan tersebut tentu teratasi, apa yang menjadi tujuan dari coaching bisa terwujud. Yang kedua yaitu adanya perbaikan kualitas pembelajaran di kelas bagi guru yang nanti akan kita laksanakan coachingnya Pak Fajar. Kemudian rubrik penilaiannya. Ya, ini rubrik penilaiannya yang pertama yaitu tentang persiapan pelaksanaan coachingnya, rencana tindak lanjutnya, eksekusinya, dan terpenting adalah setelah pelaksanaan coaching ini kita tidak berhenti selesai, tapi ada suatu evaluasi dan refleksi dari program-program yang telah dilaksanakan agar nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Itu menjadi indikator keberhasilan dan rubrik penilaiannya. Oh, baik Pak, saya kira cukup untuk ini apa namanya supervisi ya. Iya, Ini rubriknya sudah ada tentang ATL, nanti penilaiannya, namanya kompetensi, kemudian indikatornya salah satunya nanti berjalannya adalah kualitas pembelajaran dan kompetensi yang ingin dikembangkan dalam coaching ini adalah kompetensi profesional ya. Yeah. Baik Pak, insya Allah cukup untuk supervisi ini dari saya. Terima kasih. Bisa dimulai untuk coachingnya. Oh ya, ini saya minta tolong ya Bapak Imam untuk bisa memanggil Pak Arif. Kemarin kok sudah WA ada yang ingin ditanyakan atau sharing dengan saya. Monggo Pak Imam bisa bantuannya dipanggilkan gitu, Pak Arif. Baik, silakan Pak Arif bisa masuk ke dalam room. Terima kasih Pak Anang, tadi sudah di WA saya untuk proses pelaksanaan coaching hari ini. Karena memang ada hal-hal yang ingin saya sampaikan pada jenengan hari ini. Sebelumnya memulai coaching ini ingin saya tanyakan bagaimana kabar Pak Arif hari ini, apakah sehat? Alhamdulillah Pak Anang, saya sehat hari ini. Gimana Pak Anang? Selamat Pak. Mohon maaf, baru bisa meluangkan waktu sekarang untuk melaksanakan coaching ini. Kemarin dengan WA minta bertemu secara langsung. Saya kira mesti ada satu hal yang penting lah. Rencana pertemuan kita hari ini, penjenengan ingin menyampaikan apa serta tujuannya? Iya, terima kasih Pak Anang. Saya minta di coaching hari ini karena saya melihat anak didik saya di kelas 12 RPL 1 ini dalam proses pembelajaran di mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak itu mengalami kesulitan Pak Anang, sehingga tingkat pemahaman mereka menjadi lebih lambat dan akhirnya proses pembelajaran menjadi terhambat, tidak bisa sesuai dengan target kurikulum, seperti itu Pak Anang. Nah, dari harapan jenengan yang beberapa hal pelaksanaan pembelajaran di kelas ada yang belum sudah kira-kira untuk penyebabnya kok sampai terjadi hal tersebut, mungkin bisa Pak Arif identifikasikan, kelompokkan apakah dari sisi dari pendidik, mungkin dari murid ataupun dari lingkungan belajarnya.
Eh, dalam proses pembelajaran itu memang ada hal-hal eh, yang kadang menghambat juga Pak Anang. Oke. Satu karena memang proses terbatasnya sarana prasarana atau tidak sempurnanya sarana prasarana. Yang kedua yaitu yang memang tingkat pemahaman anak itu berbeda-beda Pak. Ada yang pemahamannya cepat, ada yang pemahamannya kurang kurang begitu bagus. Kemudian yang selanjutnya adalah proses lingkungan sekitar Pak Anang. Mungkin mungkin nanti itu yang harus saya sampaikan, bahwa sekitar di kelas 12 RPL 1 itu kan kebetulan di bagian belakang itu kan sedang ada pembangunan toilet begitu Pak Anang ya, kalau jenengan lihat sendiri bahwa di situ kan ada pembangunan agak bising, itu yang Ya. mungkin mengganggu konsentrasi anak-anak dalam belajar. Jadi saya simpulkan sedikit guys sebelum kita lanjutkan. Permasalahannya, akar permasalahannya pertama yaitu tentang keterbatasan sarana, yang kedua tingkat pemahaman murid dalam menerima materi yang diajarkan, dan lingkungan sekitar ya ada kendala yaitu perbaikan toilet sehingga cukup mengganggu kegiatan proses belajar mengajar jenengan. Dari permasalahan-permasalahan itu tentu panjenengan mungkin ada hal-hal yang menjadi kekuatan dari panjenengan, solusi dan kekuatan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bisa panjenengan uraikan atau alternatifnya itu apa, kekuatannya itu yang menjadi pendorong untuk tujuan jenengan ini bisa tercapai itu apa? Baik, mungkin saya akan coba melihat beberapa hal yang seperti tahun kemarin Pak Anang, bahwa ketika anak belum paham itu biasanya itu ada beberapa faktor, itu biasanya kan ada karena boring atau bosan, maka nanti biasanya ya saya akan melakukan metode pembelajaran yang agak saya rubah dengan adanya mungkin ice breaking dan lain sebagainya, sehingga anak tidak merasa jenuh, karena belajar program itu kadang menjenuhkan dan anak menjadi bosan dan akhirnya tingkat pemahaman mereka menjadi kurang. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan coba menggunakan tutor sebaya kali. Artinya murid-murid saya yang mungkin lebih paham itu akan saya jadikan partner saya untuk bisa membantu teman-temannya yang belum paham. Biasanya kan kalau anak-anak itu yang sama gurunya kadang kurang kadang takut seperti itu kan ya. Gitu deh. Iya, sehingga eh, ketika mereka belum paham, bukan bertanyanya kepada guru, malah bertanya kepada teman. Maka saya akan coba mengajak anak-anak yang memang lebih pandai untuk menjadi partner saya, menjadi tutor sebaya. Kemudian untuk masalah sarpas, kelihatannya mungkin jenengan sudah tahu sendiri ya, mungkin jenengan punya program, kelihatannya ada program untuk pemenuhan di Cawu ke-3 kalau tidak salah Pak Anang ya, untuk pemenuhan beberapa sarpras yang ada di, kalau tidak salah seperti itu ya, kalau saya lihat kemarin seperti itu. Kemudian kalau masalah pembenahan toilet kemarin memang agak bising sebenarnya. Mungkin saya kalau izin pindah ruangan gimana Pak Anang? Mungkin posisi untuk belajar saya kan memang butuh konsentrasi, Gitu ya. sehingga mungkin bukan pindah, artinya bertukar pada posisi-posisi yang ruangan kelas yang lebih tenang seperti itu mungkin Pak Anang. Oke, jadi jenengan sudah punya beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan yang mungkin kayak pelajarannya tingkat pemahaman kurang dengan menggunakan ice breaking, terus menggunakan tutor sebaya, terus untuk yang alternatif yaitu pindah kelas. Selama itu tempatnya bisa digunakan, memungkinkan, dan Pak Arif dan anak-anak murid-murid menjadi nyaman, tidak apa-apa, silakan kita atur tempatnya. Kalau tetap demi kebaikan
proses pelaksanaan pembelajaran tentu saya akan mengizinkan gitu. Jadi rencananya jenengan untuk peningkatan pemahaman ini bisa disimpulkan garis besarnya nggih. Monggo Pak Arif untuk Iya, intinya garis besarnya dalam proses pemahaman saya akan coba mengikut sertakan murid-murid saya yang lebih mudah paham melalui tutor sebaya, dan untuk bisa mengalihkan anak-anak agar tetap fokus dalam pembelajaran, ya cobalah saya mengisi pada set-set bagian pembelajaran, tidak cuma harus belajar terus tapi kadang harus ada sebuah permainan-permainan dalam ice breaking sehingga mereka tidak merasa bosan, karena pelajaran saya ini kan pelajaran yang membutuhkan waktu yang panjang, 1 hari penuh untuk praktek seperti itu Pak. Nah, kemudian untuk langkah-langkah itu mungkin saya tetap butuh jenengan nanti untuk membackup saya dalam proses perpindahan ruangan dan dalam proses untuk proses pemenuhan sarpras tadi Pak. Oke. Tentu permasalahan ini kan tidak bisa kita biarkan berlarut-larut. Saya besok saja besoknya. Jadi untuk program alternatif dan solusi permasalahan penjenengan ini kira-kira itu kapan jenengan eksekusi, kira butuh waktu berapa lama gitu. Jadi saya ingin juga secepatnya, tapi kan secepatnya itu kan ya ada tenggang waktunya gitu loh. Nah, kira-kira saya pengen Senin ini saya sudah mengajak anak-anak untuk melaksanakan proses tutor sebaya tadi, dan untuk program ice breaking tetap saja ya saya mulai dari Senin. Kemudian untuk proses pemindahan kelas saya berharap nanti minggu inilah Pak Anang jenengan bisa berkomunikasi dengan Sarpras, wakil sarana prasarana, untuk proses pemindahan kelas ini. Kemudian untuk masalah pemenuhan alat-alat ini saya yakin nanti mungkin bulan-bulan ini ya Pak Anang ya. Jadi dari hasil penjelasan jenengan ini prioritas utama yang pertama jenengan lakukan adalah dari sarpras, dari untuk penggunaan tersebaya, ice breaking atau pemindahan kelas, itu yang mana dulu yang jenengan eksekusi duluan kira-kira? Oke, yang saya dulu eksekusi dulu ya tentu saja yang masalah besok Senin ya ice breaking dulu Pak. Saya Ice breaking dulu laksanakan biar anak kan pembelajaran tidak bosan. Oke. Nah, dari program-program yang solusi yang jenengan ingin selesaikan tadi, ukuran keberhasilannya. Jadi kan jenengan kan ice breaking ini berhasil atau enggak? Apakah jenengan sudah mempersiapkan seperti rubrik keberhasilan lah untuk kegiatan ini? Kalau saya hitung skala Pak, kalau saya tidak menggunakan ice breaking dalam pembelajaran itu bisa masuk ke pemahaman mereka itu cuman antara 1 sampai 10 itu cuman 5 Pak. 5. Cuman kalau saya menggunakan ice breaking mereka menjadi lebih rileks, tenang. Ya, paling tidak minimal 8 sampai 10 lah. Saya bisa. Oke. Program ini kan saya yakin dari jenengan kita kan perlu berkolaborasi, bekerja sama dengan pihak-pihak yang bisa kita gandeng, kita rangkul, kita mintai bantuan agar kan semuanya berjalan lancar. Nah, dari pihak-pihak yang ingin jenengan gandeng, ingin jenengan rangkul, siapa saja kalau boleh tahu, nanti saya kan bisa ikut, kalau memungkinkan juga ikut membantu panjenengan, paling tidak menghubungkan lah kalau perlu sesuatu gitu Pak. Baik, untuk proses pemahaman anak tentu saja saya akan coba langsung berkomunikasi dengan anak ya, karena yang kedua tentu saja saya agar berkomunikasi dengan anak saya butuh wali kelas, karena anak-anak itu kan biasanya dekatnya dengan wali kelasnya masing-masing kan ya. Jadi saya pengen berkomunikasi dengan wali kelas pada minggu ini sehingga nanti proses pelaksanaan apa yang saya tuju itu menjadi berhasil. Kemudian untuk masalah sarpras saya pengen berkomunikasi, dan masalah alat maka saya berkomunikasi dengan wakil sarana prasarana dan tentu saja jenengan Pak,
karena memang ini ada keterlibatan Bapak Kepala Sekolah untuk proses kelancarannya. Mengambil kebijakannya nggih. Oke. Iya. Ini yang terakhir ini bagi saya yang paling penting bahwa kegiatan coaching ini tentu kan tidak hanya selesai setelah ini, saya juga ingin ada sebuah rencana tindak lanjut setelah ini. Mungkin kita perlu berbagi lagi bagaimana pelaksanaannya, evaluasi, kita refleksi, dan rencana-rencana tindak lanjutnya. Dari Pak Arief sendiri untuk rencana tindak lanjut setelah coaching kita ini apa? Setelah ini tentu saja kan proses pelaksanaan untuk pemahaman ke anak berlangsung, dan saya menargetkan ya rencananya otomatis anak menjadi berhasil dan paham pada mata pelajaran saya sehingga nilai akademis mereka menjadi lebih meningkat. Jadi rencana aksi saya seperti itu. Kemudian untuk masalah alat ya tentu saja dengan alat itu sudah terpenuhi, ya proses praktikum yang ada di tempat belajar anak untuk mata pelajaran saya menjadi lebih lancar karena anak bisa memegang peralatannya sendiri-sendiri. Kemudian untuk masalah dengan berpindahnya itu paling tidak minggu ini berpindahnya ruangan, otomatis kan anak menjadi lebih tenang, tidak bising lagi seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Arief, sudah kita bisa berbagi dengan begini. Saya juga tahu permasalahan dari rekan-rekan. Saya yakin dengan kemampuan dan pengalamannya Pak Arief untuk mengatasi masalah ini bukan sesuatu yang sulit. Semua ini tentu demi kebaikan pelayanan pendidikan kita kepada murid, bahwa pertama kita harus paham karakternya anak-anak, yang kedua harus tanggap dengan kondisi lingkungan. Jadi bagaimana proses pembelajaran itu bisa tenang, anak merasa senang belajar di kelas. Mungkin ada lagi yang ditanyakan dari Pak Arief? Sudah cukup, Bapak. Sudah cukup. Nah, semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita, bagi dunia pendidikan, bagi sekolah kita, bagi kemajuan. Terima kasih Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live dulu, Pak. Oke. Pak Ajar. Baik, Pak Anang, Iya Pak Ajar. bagaimana Pak? Ini setelah tadi melakukan coaching, menurut panjenengan ini tadi sudah indikator-indikator yang pencapaian perkembangan ini kan apakah sudah sesuai ini? Misalnya tadi adanya perbaikan kualitas pembelajaran nanti ya. Kemudian ada STL, tidak lanjut sudah. Alhamdulillah tadi setelah melaksanakan coaching dengan Pak Arief, yang pertama indikator komunikasi kita berjalan dengan baik. Pak Arief bisa menyampaikan ya apa yang menjadi permasalahannya, terus bisa menemukan sendiri solusi permasalahannya, mengidentifikasi hambatan dan kekuatannya, dan yang terpenting adalah bagi saya setelah pelaksanaan coaching ini adalah aksi nyata dari Pak Arief sudah terpaparkan dengan jelas dalam minggu ini mana yang menjadi skala prioritasnya. Terus yang kedua adalah rencana tindak lanjut setelah pelaksanaan coaching ini, karena tujuan dari coaching ini kan apa yang menjadi harapan Pak Arief tadi, berbagi permasalahan bisa terselesaikan demi kemajuan pelayanan pendidikan di sekolah kita ini. Oke, tadi ada beberapa catatan ya dari saya Pak. Ya beberapa ini pertanyaan mungkin lebih kurang spesifik ya tadi, jadi membuat coach masih sedikit bingung. Nah nanti mungkin kedepannya lebih dispesifikkan lagi, tapi secara keseluruhan tadi komunikasi untuk pertanyaannya sudah baik ya, kita menggali
potensi dari Koci untuk merangkai menemukan solusinya sendiri. Kemudian di luar itu juga sudah baik untuk komunikasinya lebih bisa mengalir dan waktu yang digunakan juga tidak terlalu panjang ya, langsung tutup poin sehingga tidak banyak melebar kemana-mana. Masalah kita data dari data sudah cukup baik Pak. Dan insya Allah itu kalau dari saya sebagai pengamat insya Allah sudah berjalan dengan sangat baik untuk proses coaching tadi. Terima kasih Pak Ucar. Memang ini untuk menjalin komunikasi ya, ini juga pelaksanaan coaching ini juga pembelajaran sendiri bagi saya. Nantinya ada guru-guru yang lain akan saya sampaikan pada saat kita rapat besar nanti apabila terjadi hambatan di kelas waktu kegiatan pembelajaran bisa melakukan koordinasi baik dengan saya maupun kalaupun tidak ada dengan saya, dengan guru-guru yang lain yang dianggap lebih berpengalaman, kita bisa berbagi permasalahan. Biasanya kalau kita berbagi kan lebih enak, secara tidak langsung akan menemukan solusi dari permasalahan itu. Beda dengan kalau kita pikir sendiri kan terkadang jalan buntu gitu. Nah, kita termasuk juga dari Pak Fajar selaku pengamat.